Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam untuk sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan kembali menceritakan kisah lanjutan dari video sebelumnya tentang horor rumah bekas pembantaian di pedalaman hutan Sumatera. Ini adalah episode terakhir. Untuk itu, para sahabat, jangan kemana-mana. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Keesokan harinya, kami melalui hari demi hari dengan normal. Ya, seperti mahasiswa KKN pada sewajarnya. Ya, seperti mulai menjalankan program kerja, membantu kegiatan masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Namun, kenormalan itu berakhir ketika malam hari tiba. Singkatnya, malam ini adalah malam ke-15 kami melaksanakan kegiatan KKN di Desa Lok Jambe. Malam itu seharusnya adalah puncak dari segala teror yang ada. Bagaimana bisa? Sebentar, aku ceritakan kejadiannya. Jadi malam itu selepas aku dan teman-teman pulang dari surau, ya sekitar jam 8 lebih sedikit. Seperti biasa, ketika sepulang dari surau, kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang sibuk membuat laporan harian, membuat materi mengaji untuk anak-anak esok hari, dan masih banyak lagi. Nah, kejadian itu pun dimulai sekitar jam 8:30. Tiba-tiba Prita terjatuh di ruangan tengah samping TV. Kala itu aku mengira jika ia pingsan karena kelelahan. Sontak aku dan kawan-kawan yang laki-laki yang kebetulan ada di sana langsung menghampirinya. "Weh Sam, ini Prita kayaknya nggak pingsan. Matanya melek loh ini," ucap Simon yang saat itu. Simon membalikkan tubuh Prita yang tengah tengkurap. Namun anehnya, ia bukan pingsan, melainkan kesurupan. Ketegangan semakin menjadi di saat Prita kami bawa duduk di kursi panjang depan TV. Bukannya sadar, ia malah semakin menjadi. "Hihihihihihi, kamu takut sama saya ya? Hihihihihi." Suara itu tiba-tiba keluar dari mulut Prita. Suara perempuan, namun dengan nada tinggi, membuat bulu kuduk kami berdiri. Kami yakin itu bukanlah suara Prita. Namun aku berasumsi bahwa itu adalah salah satu sosok dari korban pembantaian di rumah ini. "Assalamualaikum. Ada maksud apa, Mbah? Mbah datang ke sini?" tanyaku. Sambil bertanya, aku memberikan isyarat pada teman-temanku untuk mengambilkan air di dapur. Sementara itu, anak-anak berkumpul di ruang tengah ketika mendengar suara ketawa sosok yang sedang memasuki Prita. "Astagfirullah Prit," kata Meta yang berlari menuju ke ruangan tengah dari arah dapur sambil tergopoh-gopoh. "Wes tenang, ini gak apa-apa kok. Biar Sam saja yang ngurusin wes. Kita bantu doa saja," balas Rahmat mencoba menenangkan ketakutan malam itu. Sosok itu bukannya menjawab pertanyaanku. Ia malah tak henti-hentinya mengelus-ngelus perut yang seperti orang hamil besar. "Weh Sam, ini gimana? Masa makin kesini makin horor aja rumah ini sih?" bisik Theo. Memang sedari awal nampaknya ia sudah merasakan hal yang aneh dari dalam rumah ini. "Sam,
Sam, Prita. Meta mengagetkanku. Ia menunjuk ke arah Prita yang kala itu tengah jatuh tersungkur lagi. Di tengah-tengah ketakutan kami, tiba-tiba tubuh Prita itu ambruk lagi. Saat itu aku mengira bahwa ini adalah ulah sosok yang ada di dalamnya. Namun ternyata sosok yang merasuki tubuhnya sudah keluar dengan sendirinya. Alhamdulillah, ini sudah keluar kok sosoknya. Tolong jagain Prita sebentar ya, Met. Aku mau ngerokok dulu di luar sebentar. Aku berjalan menuju pintu depan rumah. Aku ingin sejenak menghilangkan kepanikan yang saat itu hanya bisa ku pendam seorang tanpa menunjukkan kepada teman-temanku. Aku ikut, bro, ucap si Rahmat. Ia menyusulku berjalan menuju halaman rumah dan disusul oleh Simon dan Theo. Aku hanya menengok ke belakang dan menganggukkan kepala. Mereka seolah paham dengan maksudku. Lalu mereka pun berjalan mengikutiku. Aku menyalakan sebatang rokok sambil duduk menghadap ke arah pohon mangga yang berada di halaman depan rumah ini. Sembari menikmati hisapan rokok, saya berpikir bagaimana kegiatan KKN-ku ini ke depannya. Apakah akan berjalan mulus sesuai harapan, ataukah akan terhenti di tengah jalan karena teror demi teror yang tak kunjung reda? Wes lah Sam, gak usah dipikir dalam-dalam. Suara Rahmat menyadarkan dari lamunanku. Wes bismillah aja, insya Allah berjalan lancar kok, imbuh Simon. Memang ada benarnya juga omongan mereka. Tapi apa mau dikata, jujur aku masih tidak tenang dengan keberadaan mereka. Takutnya nanti akan semakin menjadi. Dan yang paling aku takutkan adalah akan timbulnya korban. Hehe, siap bro. Wes, yang penting kita semangat saja menjalani kegiatan di sini. Toh kita niatnya kan baik, ucapku dan dibarengi dengan anggukan tanda setuju dari teman-temanku. Saat itu kami lanjutkan dengan bersandar santai, mulai dari membahas bola sampai bertanya apakah ada gadis desa yang berhasil memikat hati kita. Kami saling tertawa seolah tak ada masalah yang menimpa. Sampai akhirnya teriakan dari dalam mengejutkan kami semua. Woi tolong, ini Meta kesurupan. Kembali lagi aku berlari masuk ke dalam rumah. Sebenarnya aku mengira malam itu sudah tak ada terjadi kesurupan lagi, karena sebelum-sebelumnya kejadian kesurupan hanya 1 kali dalam semalam. Nyatanya anggapanku salah dan kesurupan terjadi lagi. Kali ini Meta yang kesurupan. Namun ada yang lain. Ketika kami masuk ke dalam rumah, Meta hanya memandangiku saja tanpa berkata apapun. Dia hanya diam tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Assalamualaikum, siapa kau? Ngapain ganggu teman-temanku, ha? Ucapku dengan nada sedikit emosi. Bagaimana aku tak emosi saat itu? Ia hanya memandangku sambil tersenyum. Tapi ya itu tadi, tanpa bersuara apapun. Sosok itu memasuki Meta lumayan lama. Ia tak berbicara dan juga tak mengisyaratkan apa-apa. Ya, benar. Sosok itu hanya memandangiku dan sesekali tersenyum melihat ke arahku. Merasa tak berhasil mempertahankan, sosok itu terus berada di dalam tubuh Meta. Aku pun memaksa sosok itu untuk keluar. Bacaan demi bacaan ayat suci Al-Quran aku lantunkan, dengan harapan sosok itu akan keluar dari tubuh Meta. Namun sebelum ia keluar dari tubuh itu, sempat ia mengucapkan kalimat yang sangat lirih. Namun entah mengapa
Aku bisa mendengarkan dengan jelas. "Tolong kami." Begitulah ucapan yang aku dengar beberapa saat sebelum sosok itu keluar dari tubuh Meta. Mendengar hal itu langsung terlintas di benakku mengenai pesan dari kakekku dulu sewaktu aku berangkat menuju desa ini. Pesan yang mengatakan bahwa aku sudah ditunggu oleh mereka. Seperti itulah pesannya yang aku ingat. "Ini minum dulu, Met." Kita menyodorkan segelas air, maksudnya agar Meta lekas siuman dan sadar sepenuhnya. Secara tadi ia lumayan lama ketika kesurupan. "Makasih, Ta." Ia pun langsung meminumnya hingga tak tersisa. Prita mana, Ta?" Tanyaku pada Tita yang saat itu tengah memijat badan Meta. "Oh, itu tadi dia dibawa masuk ke kamar." Kasihan tahu dia. Langsung pusing tadi katanya pas dia sadar." "Hah? Pusing lagi? Harusnya sih udah nggak pusing. Sekarang dia di kamar sama siapa, Ta? Jangan bilang sendirian lo ya," kataku. "Prita di kamar satunya, dia sendirian lah. Kan aku sama Meta di sini. Dan yang lain tuh di dapur mau bikin nasi goreng," balasnya. "Wes sekarang kamu antar aku ke kamar. Ntar kalau sendirian dikira ngapa-ngapain lagi." Merasa ada kejanggalan, aku langsung meminta Tita untuk mengantarkanku menuju ke kamar perempuan itu. Kami berdua berjalan menuju ruang kamar di mana Prita sedang istirahat. Dan belum sempat di kamar, aku melihat ada segelepat bayangan keluar dari dalam bilik kamar. "Push! Ayo buruan, Ta," perintahku. Nampaknya Tita melihatku panik menjadi kebingungan sendiri. Ia nampaknya juga merasa aneh dengan kejadian-kejadian malam ini. Namun sepertinya ia memilih untuk mengacuhkannya dan berpura-pura biasa-biasa saja. Tita membuka pintu kamar. Dan benar saja, saat itu aku melihat Prita tengah meluncur terseok-seok menuju ke arah kami. "Sam, kenapa itu si Prita?" Tita begitu terkejut melihat temannya bertingkah seperti anak kecil. "Udah, kamu jangan teriak-teriak. Biar kita berdua saja yang menanggapi," balasku sambil mendekati Prita yang tengah kesurupan kala itu. Mungkin buat kalian yang tak mengalami kejadian ini berpikir bahwa mana mungkin kesurupan terus berkelakuan kayak gitu. Asalkan kalian tahu, kejadian ini benar-benar aku saksikan di depan mata. Malam itu, Prita merangkak, ngesot, layaknya anak kecil yang belum bisa berjalan. Aku berpikir bahwa, ini kayaknya percuma juga aku tanya panjang lebar. Pasti nanti ia tak mau menjawab lagi, sama seperti kejadian kesurupan yang tadi. Namun ternyata justru kali ini aku mendapatkan jawaban atas segala rasa penasaranku mengenai rumah ini. Gambaranku ini menceritakan perihal rumah ini. Sosok itu setelah menyampaikan pesannya, ia pun langsung keluar dari dalam tubuh Prita dengan sendirinya. Jujur, malam itu merupakan salah satu malam yang tak mungkin aku lupakan sepanjang hidupku. Mendengar informasi yang kudapatkan ketika mediasi dengan gambar itu, aku memutuskan bahwa esok hari akan mengunjungi rumah Pak Lurah dan menanyakan apakah benar rumah ini dulunya adalah rumah bekas pembantaian. Namun sebelum aku sejenak mengirimkan doa pada sosok yang baru saja masuk ke dalam tubuh Prita, karena ia sudah mau memberikan informasi yang sangat berguna dan sekaligus menjadi jawaban atas segala pertanyaanku selama ini. Kamu jangan bilang sama siapa-siapa soal ini tadi ya, biar yang lain gak ketakutan tinggal di rumah ini. Kalau begitu, aku keluar dulu.
kamu jagain Prita ya. Pesanku pada Tita, dan aku pun berjalan keluar kamar dan hendak bergabung bersama yang lain di ruang tengah. Gimana bro? Aman kan? Kalimat pertama yang keluar dari mulut Rahmat ketika melihatku. Alhamdulillah aman bro, balasku singkat. Kalian besok gantiin aku ngajar ngaji bisa ke? Aku mau ke rumah Pak Lurah habis asar. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah sebentar, kataku. Tak temenin mau, sahut Theo. Gak usah toh, urusan sepele aja kok ini. Nanti kalau kebanyakan yang ikut, malah kasihan anak-anak kalau mau ngaji harus antri lama kan? Paham dengan maksudku, ia pun mengangguk. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika selepas sholat berjamaah asar di surau, aku meminta izin untuk tak mengajar ngaji pada anak-anak desa. Setelah ditemani motor CB-ku, aku menarik gas dan menuju rumah Pak Lurah yang berada di sekitar 10 menitan dari surau. Di sepanjang perjalanan, aku terus-menerus memikirkan bagaimana caranya menyampaikan perihal rumah itu kepada Pak Lurah dengan sopan. Di sepanjang perjalanan, aku terus-menerus memikirkan bagaimana caranya menyampaikan perihal rumah itu kepada Pak Lurah dengan sopan, dengan harapan semoga dia menjawabnya dengan jujur dan menvalidasi pertanyaan yang semalam aku dapatkan ketika mediasi. Tak lebih kurang dari 10 menit setelah aku beranjak dari surau, tibalah aku di depan rumah Pak Lurah yang saat itu ternyata tengah ramai beberapa warga di sana. Motorku yang lumayan berisi langsung menjadi perhatian warga yang ada di sana. Melihat aku datang dengan pakaian yang masih sama ketika aku gunakan sholat tadi, sempat ada salah satu warga yang bercanda denganku. Kendurinya jam berapa ya mas? Nanti biar saya kabarkan ke yang lain saja. Ucap Pak Rin. Beliau adalah tetangga Pak Lurah. Memang beliau terkenal sangat ramah dan suka bercanda. Iya pak, nanti habis isya kenduri di rumah Pak Lurah. Katanya Pak Lurah mau bagi-bagi sedekah. Balasku sambil tertawa. Sebelumnya izin pak, Pak Lurah ada di rumah bukan ya? Saya mau ada sedikit keperluan dengan beliau, tanyaku pada Pak Rin. Oh sebentar mas, Pak Lurah lagi ke belakang, bentar lagi pasti keluar. Tak berselang lama setelah itu Pak Lurah menghampiriku ke bagian teras rumahnya. Wah, ada apa mas KKN? Malam-malam gini udah datang kemari, ucap Pak Lurah yang masih berdiri di depan pintu sambil mengenakan sarung. Sebelumnya maaf ya Pak, kalau saya lancang. Di sini saya cuma mau tanya saja sih Pak. Apakah benar rumah itu dulunya bekas tempat kematian? Seketika suasana menjadi dingin dan senyap kala aku bertanya demikian. Beberapa saat tak ada seorang pun yang melontarkan sepatah kata pun. Mereka hanya saling bertatapan satu sama lain. Mas, bukan. Itu dulu rumah mertuaku yang kebetulan sudah nggak ditinggali lama. Jadi ya seperti keadaannya sekarang. Ya harap maklum ya lah mas, kalau kondisinya agak kurang mengenakan karena namanya juga di desa. Jelas Pak Lurah singkat. Namun dari penjelasannya dan ditambah lagi dengan tingkah aneh warga, membuat aku tak langsung berbicara begitu saja. Aku kemudian terus memojokkan Pak Lurah supaya menjawab dengan jujur pertanyaanku itu. Namun sayangnya usahaku itu sia-sia dan aku pun pulang dengan tangan hampa. Tapi di saat malam hari ketika aku sholat berjamaah di surau, tiba-tiba aku disamperin sama Pak Rin. Mas,
Bisa ngobrol di luar sebentar? Sontak aku pun menoleh dan dipenuhi rasa curiga dengan Pak Rin. Bukannya suuzon, namun ada maksud apa tiba-tiba dia berbicara seperti itu padaku. Oh iya Pak, mari. Aku berjalan di belakangnya sambil mengira apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kami berdua duduk di bawah pohon palem samping jalan yang bersebelahan dengan utara masjid. Pak Rin menyulut rokoknya dan aku pun serupa. Di hembusan pertama, Pak Rin langsung bertanya padaku, "Mas, sudah tahu tentang sebenarnya rumah itu sejak kapan?" Aku langsung batuk ketika mendengar pertanyaan itu. Asap yang baru saja aku hirup bagaikan membawa api yang langsung membakar tenggorokanku ini. "Maksud Pak Rin apa ya?" Tanyaku memastikan bahwa dugaanku perihal ia menanyakan rumah bekas pembantaian adalah salah. "Ya itu, Masnya tahu kalau dulunya rumah itu jadi tempat bekas menetapnya itu sejak kapan? Ada yang ngasih tahu, Po?" tegas Pak Rin kepada saya. Melihat sorot mata memastikan Pak Rin, saya dapat yakin bahwa dia benar-benar serius dengan pertanyaannya. Aku mencoba memperhatikan terlebih dulu sebelum aku membuka mulut mengenai informasi yang kudapat semalam. "Jadi sebenarnya malam itu di posko sempat ada kejadian kesurupan, Pak. Nah, sebenarnya kejadian itu memang biasa dialami anak-anak. Namun biasanya cuma sekali dalam semalam. Tapi di malam itu bisa beberapa kali." Aku mencoba menjelaskan secara singkat mengenai apa yang aku alami di rumah itu. Namun belum selesai aku menjelaskan, Pak Rin langsung memotong pembicaraanku. "Hah? Tiap malam kesurupan, Mas? Masa sih, Mas? Wah, berarti keangkeran rumah itu masih bertahan sampai sekarang. Oh iya, Mas, kamu sudah pernah melihat sosok perempuan berlumuran darah belum di sana?" Pak Rin menghujaniku dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah aku ketahui semuanya. "Iya, Pak. Jadi saya sebenarnya sudah tahu bahwa rumah itu dulunya dijadikan tempat kenangan. Aku baru tahu semalam sih, Pak, sebenarnya. Itu pun karena mediasi dengan salah satu sosok yang merasuki temanku. Nah, tujuanku datang tadi sore ke rumah Pak Lurah, ya mau tanya saja apakah informasi semalam itu benar atau tidak. Tapi malahan Pak Lurah dan warga di sana seperti enggan menjawab dengan jujur. Makanya saya milih untuk balik aja tadi, Pak," balasku. Mendengar ucapanku, Pak Rin seolah iba padaku. Ia menghisap rokoknya dengan panjang dan menghembuskannya dengan perlahan, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. "Jadi gini ya, Mas, sebenarnya ini adalah aib dari kampung ini. Tapi berhubung Masnya sudah tahu, maka tak bilangin sekalian saja. Tapi takutnya Masnya malah takut dan balik ke kota." "Halah, tenang saja Pak, aman." Saya mencoba meyakinkan Pak Rin dengan harapan semoga beliau mau menceritakan yang sebenarnya mengenai rumah yang kujadikan sebagai posko KKN itu. "Memang benar, Mas, kalau rumah yang Mas tempatin itu tempatnya angker. Tapi memang itu benar-benar dijaga kerahasiaannya dari orang luar. Ya semacam aib dari desa inilah, Mas. Nah, kalau Bapak boleh saran, mendingan Mas datang saja ke rumah Mbah Wiro. Beliau sesepuh di desa ini dan nampaknya beliau bakalan banyak tahu, Mas. Rumahnya itu ada di samping makam desa, rumah gubuk yang di depan rumahnya ada pohon sawitnya. Coba Mas besok ke sana saja," kata Pak Rin.
Oh, baik Pak, baik. Akhirnya sedikit demi sedikit misteri yang selama ini kurasakan mulai menemukan benang merahnya ya Pak. Besok pagi saya akan langsung ke rumah Mbah Wiro Pak. Terima kasih banget ya Pak. Aku banyak mengucapkan terima kasih sekali dengan Pak Arin atas informasi yang ia berikan kala itu. Ya sudah ya Mas, Bapak mau pulang dulu. Kalian jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum. Ucap Pak Arin sambil berdiri dan berjalan menjauh dan hilang di telan kegelapan malam. Oh, mari silakan Pak. Ini saya juga bentar lagi balik ke posko. Waalaikumsalam. Malam itu aku bisa sedikit merasa tenang dan bisa tidur dengan kepala yang sedikit ringan. Karena akhirnya misteri yang selama ini aku pikirkan sudah mulai menemukan titik terangnya. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba. Seperti kataku semalam bahwa aku akan mendatangi rumah Mbah Wiro sesuai dengan petunjuk Pak Rin. Sebelum aku berangkat menuju rumah Mbah Wiro, seperti biasa, aku meminta izin terlebih dulu supaya nanti teman-temanku tak risau ketika aku tidak ada di posko. Kebetulan kala itu aku bertemu dengan Prita yang sedang menyapu halaman depan. Langsung saja aku menyampaikan maksud bahwa aku akan berkunjung ke rumah warga. Saat itu aku memang tak menjelaskan secara detail mengenai siapa orang yang ingin aku kunjungi, karena aku tak ingin teman-temanku ikut campur dalam urusan ini. Prit, aku mau ke rumah warga dulu ya. Nanti kalau ada yang tanya, tolong bilangin ke mereka. Ucapku pada Prita yang kala itu tengah asik menyapu dedaunan kering yang ada di halaman depan rumah. Karena memang pohon mangga yang ada di depan rumah seringkali daunnya berguguran. Hah? Mau ngapain kamu pagi-pagi gini ke rumah warga? Mana sendirian pula? Ucap Prita kaget melihatku pagi-pagi gini sudah hendak pergi keluar. Alah, bentar aja kok, gak sampai zuhur paling. Ucapku sambil menaiki motor dan bersiap berangkat. Kala itu Prita hanya melihatku melanjutkan dan menyapu halaman. Aku berjalan menyusuri jalanan desa yang masih didominasi oleh bebatuan dan tanah. Memang harap maklum, jalanan desa tak semuanya terjangkau oleh program pengaspalan yang dilakukan oleh dinas. Tak lebih kurang perjalanan sekitar 10 menitan, sampailah aku di warung batas desa. Karena menurut informasi Pak Rin semalam, rumah Mbah Wiro berada di batas desa. Namun saat itu aku lupa ciri-ciri rumahnya. Oleh karena itu aku memilih bertanya pada salah satu warga. Sebut saja namanya Budiah. Ia merupakan pemilik toko kelontong yang berada di perbatasan desa. Kala itu Budiah tengah menyirami tanaman yang ada di halaman ruko miliknya. Melihat itu langsung saja saya menepikan motor CB-ku dan bermaksud untuk bertanya di mana kediaman dari Mbah Wiro. Izin Bu, selamat pagi. Maaf, mau tanya. Iya Mas, tanya apa ya? Balas Budia sambil mematikan keran. Ia tampak sangat ramah ketika melihat kedatanganku. Jadi gini Bu, saya mau tanya, rumah Mbah Wiro sebelah mana ya? Yang saya ingat, rumah Mbah Wiro terletak di perbatasan desa. Untuk detail rumahnya di mana ya? Saya kebetulan lupa. Hah? Rumahnya Mbah Wiro? Ucap Budia kaget seolah dengan pertanyaanku sekilas. Aku bisa melihat ekspresi langsung berubah ketika aku menyebutkan nama Mbah Wiro. Iya Bu, saya ada keperluan sama beliau, jelasku kemudian. Oh, itu Mas, tinggal lurus saja Mas. Nanti kalau Masnya sudah lihat gapura yang masih terbuat dari bambu dan anyaman daun, nah nanti rumah Mbah Wiro cuma di sebelahnya.
rumah sederhana dengan tembok anyaman, Mas. Jelas Budiah. Oh, baik Bu. Terima kasih banget ya. Saya mau langsung ke sana saja, nggih. Aku berterima kasih dan langsung melanjutkan perjalanan ke rumah Mbah Wiro. Aku melaju menggunakan motor CB ku. Aku berjalan sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan oleh Budiah sebelumnya. Dan benar saja, tak berselang lama setelah rumah Budiah, nampak sebuah gapura tua yang sudah reot termakan usia. Gapura itu tidak menunjukkan nama desa ataupun nama RT setempat, melainkan menyebutkan nama Pak Kuncen. Seseorang yang memiliki arti yang sama atau tidak, saya tak menghiraukannya. Aku pun mulai memasuki jalanan yang sangat kecil sekali. Jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh satu motor saja, dan itu pun sangat merepotkan karena jalanan masih berupa tanah dan terkadang berbelok karena bebatuan. Dari penampakannya, tampak sebuah rumah dengan gaya bangunan yang sangat sederhana, khas pedesaan era tahun 60-an, yang dimana tembok rumah masih terbuat dari anyaman bambu dan masih diikat dengan ijuk. Kala itu, aku melihat seorang kakek tua yang tengah membuat semacam anyaman, semacam saringan atau biasa disebut erik. Aku pun menghampiri kakek itu. Dan anehnya, kakek itu sudah tahu namaku, walaupun kami baru pertama kali bertemu. Dan ternyata itu adalah Mbah Wiro. Assalamualaikum, Mbah. Izin. Aku menaruh motorku di bawah pohon pisang samping rumah Mbah Wiro. Aku mendekati Mbah Wiro itu dengan perlahan, karena aku tak menginginkan jika nantinya dia terkejut dan terkena serangan jantung. Waalaikumsalam, Mas. Mbah Wiro meletakkan parang yang saat itu sedang ia genggam dan melihat ke arahku dengan alis mengerut. Mungkin karena dia sudah sepuh dan sedikit ada gangguan pada penglihatannya. Gimana, Mas? Kok tumben kesini sendirian? Mbah Wiro membuka percakapan dengan pertanyaan singkat padaku. Sebelumnya mohon maaf, Mbah, jika kedatangan saya di sini berkesan kurang sopan karena tanpa janji dulu, ucapku sambil membersihkan kursi bambu yang hendak kududuki dengan sedikit grogi. Walah, gak apa-apa, Mas. Bentar ya, Simbah ambilkan minum kopi dulu. Kopi mau, Thomas? Oh ya, Mbah, terima kasih. Balasku singkat, dan setelahnya Mbah Wiro hendak memasuki rumah. Saat bertemu dengan Mbah Wiro, aku sangat terkagum sekali. Bagaimana tidak, sosok lelaki tua yang hidup sebatang kara di gubuk seperti ini dan jauh dari pemukiman penduduk masih terlihat sangat segar dan sehat. Berbeda dengan sosok lelaki seusianya. Dinding dari anyaman bambu, genteng yang nampaknya sudah berumur, menjadi tempat berteduh sekaligus menjadi tempat Mbah Wiro melanjutkan hidup. Aku sangat prihatin melihat keadaan rumah Mbah Wiro yang bisa dibilang tidak layak untuk ditinggali. Mungkin akan dirasa wajar jika itu hanya menjadi sebuah gubuk untuk berteduh di tepi sawah. Hembusan angin pagi yang diiringi oleh kicauan burung membuat suasana hati begitu nyaman dan damai kala itu. Namun, itu hanya sebentar saja. Ketika mengingat kejadian yang kami alami di rumah itu, seketika kedamaian yang sedang kualami ini langsung sirna bak disapu ombak. Saya taruh sini ya, Mas, kopinya, ucap Mbah Wiro menyadarkan dari lamunanku. Beliau menaruh 2 gelas di meja yang terbuat dari bambu dan beberapa papan bilah pisau. Mbah Wiro duduk di kursi sebelah kiriku.
Dia duduk sambil mengeluarkan plastik yang di dalamnya terdapat tembakau dan lain sebagainya. Sambil diminum ya mas. Mbah Wiro mempersilahkanku untuk meminum kopi hitam buatannya. Mbah, perkenalkan nama saya Sam. Saya mau tanya sedikit boleh mbah? Tanyaku sambil memikirkan strategi bagaimana caranya nanti pertanyaanku tidak menyinggung perasaannya. Silakan mas Sam. Nanti kalau Simbah tahu bakalan Simbah jawab. Jadi gini mbah, saya dan teman-teman kan KKN di desa ini. Pada awalnya kami merasa senang sekali mbah ketika dapat desa ini. Desanya nyaman, sejuk, dan warganya yang sangat ramah pada para pendatang seperti kami. Nah, namun itu tak berlangsung lama mbah. Ketika kami mulai menempati rumah Pak Lurah yang dijadikan sebagai gudang perkakas desa itu, kami sering mendapatkan gangguan yang tak masuk akal mbah. Jelasku. Mbah Wiro tak menjawab beberapa saat. Dia hanya terus melinting rokok buatannya dan sesekali menghela nafas panjang. Kalian gak dikasih tawaran ke rumah lain po mas? Kok sampai rumah seperti itu dijadikan posko kalian? Mbah Wiro malah bertanya balik kepadaku. Waktu pertama kami kesini langsung ditawari rumah itu sama Pak Lurah mbah. Nah waktu itu kebetulan saya langsung melihat kondisi rumahnya. Dan kebetulan juga rumahnya masih layak untuk ditinggali. Jadi saya dan teman-teman memutuskan untuk tinggal di sana saja mbah. Aku menjelaskan pada Mbah Wiro dengan sesekali memperhatikan tingkahnya ketika mendengar ucapanku. Aku melihat Mbah Wiro menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Apalagi sewaktu aku menyebutkan rumah itu. Emangnya masnya ngalamin kejadian apa di rumah itu? Gak ada apa-apa toh? Kata Mbah Wiro sambil menyembulkan asap rokok. Mbah Wiro bertanya padaku dengan nada yang sedikit tertawa. Saat itu, aku bisa mengira bahwa Mbah Wiro sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya saat itu aku mengira bahwa rumah itu adalah rumah yang biasa saja mbah. Mungkin ya karena kita di sana pendatang baru, jadi jika ada gangguan, aku mengira bahwa itu hal yang wajar sih. Tapi semakin kesini, gangguan demi gangguan yang kami alami kok semakin menjadi mbah. Makanya saya mencoba mencari informasi ke warga mengenai kejanggalan yang kami alami di sana. Balasku sambil menyeruput kopi hitam buatan Mbah Wiro. Mbah Wiro tak langsung menjawab pertanyaan yang aku lontarkan. Dia malah asyik menghisap rokok yang baru ia buat. Asap rokok yang melintas membawa aroma kemenyan yang sangat menusuk telinga. Saat itu juga langsung terlintas di kepalaku perihal pesan dari Simbah. Kowe nang kono iku wis ditunggu. Kalimat itu langsung saja terlintas di kepalaku setelah mencium aroma kemenyan dari rokok Mbah Wiro. Bah, tolong jangan menyembunyikan sesuatu tentang rumah itu. Takutnya nanti malah semakin ke belakang, teror yang kami alami di rumah itu semakin menjadi-jadi. Aku mencoba bertanya kembali sambil meletakkan gelas berisi kopi ke meja. Udah gak ada apa-apa di sana itu mas. Sepertinya tak dihargai, aku langsung menanyakan perihal sosok yang kutemui di rumah itu. Lah terus, sosok 3 perempuan di rumah itu emangnya belum pernah dengar bah? Sontak Mbah Wiro langsung melihat ke arahku dengan menatap serius. Kamu ngomong apa yang ditanyakan? Mbah Wiro meletakkan rokok di asbak bambu dan bertanya balik padaku. Kalau Simbah gak mau ngasih tahu,
Jangan salahkan aku ya Mbah, jika sosok itu aku pindah ke sini Mbah, ucapku sambil mengancam Mbah Wiro. Karena memohon percuma saja bertanya lama-lama, oh dia nggak mau buka mulut tadinya. Saya mencoba mengancam Mbah Wiro dengan harapan semoga beliau membuka mulut mengenai apapun hal yang berhubungan dengan rumah yang kujadikan posko KKN itu. Mbah Wiro diam beberapa saat, lalu dia mengambil rokok yang tadinya ada di asbak bambu, membakarnya, dan mulailah dia bercerita. Jadi sebenarnya gini Mas, tapi sebelumnya Mbah minta maaf ya. Bukannya si Mbah menakuti, tapi karena sampean tadi memaksa, jadi Mbah akhirnya menceritakan kejadian rumah itu sepengetahuan si Mbah ya. Oh inggih Mbah, tidak apa-apa Mbah, balasku singkat dengan begitu senangnya. Iya Mas Sam, yang kamu bilang itu benar adanya. Sebenarnya kejadian kematian di rumah itu dulu pas waktu Simbah masih berumur sekitar 15 tahun. Jadi ya sekitar 70-an tahun yang lalu. Saat itu pun Simbah tidak melihat kejadian langsung. Saat itu pun Simbah tidak melihat langsung kejadian keji itu. Simbah hanya mendengar dari warga sekitar saja mengenai rumah itu dulu. Nah, kenapa Simbah menutupi kisah ini dari orang luar? Ya karena sebenarnya kejadian atau kisah tentang rumah itu adalah aib bagi warga sini Mas Sam. Jadi mohon maaf kalau tadi Simbah nggak menjawab ya. Mendengar penjelasan singkat dari Mbah Wiro, akhirnya bisa melegakan pikiranku yang telah penat memikirkan misteri tentang rumah itu selama ini. Teror demi teror tentang rumah itu ternyata bukan tanpa sebab. Namun memang karena rumah itu dulunya mempunyai kisah yang kelam dan sangat suram. Berarti kejadian itu benar adanya Mbah? Tanyaku memastikan sekali lagi ucapan yang ditunggu Mbah Wiro sampaikan. Iya Mas, bahkan anaknya Pak Lurah saja nggak berani menempati rumah itu kan. Makanya daripada rumah itu tidak dipakai, akhirnya rumah itu dijadikan gudang perkakas milik desa, balasnya. Sebenarnya kejadiannya dulu itu apa saja yang Mbah tahu? Aku mencoba menanyakan hal ini untuk memvalidasi apakah pesan yang disampaikan sosok yang memasuki tubuh Prita kemarin benar adanya. Jadi dulu rumah itu Mas dijadikan sebagai tempat menyandra gadis-gadis desa. Nah, di sana gadis diperkosa dan ada beberapa yang hamil. Nah, rumornya di sana ada yang meninggal dengan cara yang sangat keji sekali, yaitu mereka dikubur hidup-hidup. Hah? Beneran dikubur hidup-hidup? Masa Mbah? Tanyaku. Iya Mas, bahkan ada yang disayat pas lagi hamil besar juga, dan setelahnya dikubur hidup-hidup pula. Terang Mbah Wiro dengan nada sedikit terbata-bata. Mungkin dia begitu karena terbayang dengan kengerian yang dulu ada di rumah itu. Walaupun tak mengalami langsung, namun pasti kala tragedi ini sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat. Lah terus makam dari korban itu ada di mana ya Mbah? Saya ingin ziarah ke sana. Wah, kalau itu Simbah gak tahu Mas. Soalnya kejadian itu juga sudah lama, dan warga nampaknya juga tak ada yang tahu tentang makamnya. Oh ya sudah Mbah, nanti saya coba tanya warga sekitar rumah saja. Barangkali mereka sedikit tahu mengenai lokasi makam para korban meninggal, kataku.
Iya mas, coba tanya siapa yang ada di sekitar sana saja. Barangkali mereka lebih tahu mengenai lokasi makam. Aku ketika mendengar ucapan dari Mbah Wiro tak lagi merundungkan kalimat tanya tentang lokasi makam. Karena saat itu aku benar-benar bisa melihat bahwasanya Mbah Wiro tak berbohong soal itu. Saat itu yang ada di pikiranku adalah rasa lega, karena aku merasa teror yang kami alami di rumah itu akan segera berakhir. Akhirnya aku pun berpamitan dengan Mbah Wiro dan izin pulang ke posko, karena takutnya nanti teman-teman posko akan mencari ketika aku terlalu lama pergi. Kira-kira di mana lokasi makamnya? Sudahlah, pokoknya harus saya temukan makam itu, ucapku dalam hati. Ketika di perjalanan pulang dari rumah Mbah Wiro, aku tak bisa lepas dari pikiran itu. Hoi, ini jangan taruh sini napa? Suara teriakan Prita malam itu. Ia marah kepada Simon yang seenaknya menaruh piring bekas makan di dapur. Iya sabar, tadi aku kebelet pipis, makanya aku taruh di sana, balasnya. Malam itu adalah hari ke-15 kami ada di rumah itu. Gangguan demi gangguan sebenarnya masih terjadi, tapi untuk saat ini gangguannya hanya sebatas suara dan tanpa menampakkan wujud rupa. Namun kembali lagi, saat ini aku masih berpikir keras mengenai di manakah lokasi makam para korban yang dikuburkan. Sementara itu aku sedang duduk santai di kursi yang berada di ruangan tengah. Aku di sana tak sendirian. Ada Rahmat dan Theo yang tengah asik bermain game di ponselnya. Kira-kira menurut kalian tempat mana yang paling kalian curigai sebagai makam di rumah ini? Tanyaku pada Simon dan Rahmat yang saat itu sedang asyik bermain game di ponsel. Waduh, kalau itu aku yang gak tahu, ucap Rahmat yang masih saja memfokuskan pandangan ke ponsel yang digenggam. Lah, kamu bagaimana, Mon? Ucapku langsung melemparkan pertanyaan kepada Simon. Lah, apalagi aku? Cobain kamu tanya ke yang lain, Sam. Rita mungkin, kalau enggak ya si Meta. Seketika saat itu juga aku langsung teringat kenangan yang sempat aku lupakan. Benar sekali, saat itu awal mula Prita kesurupan adalah karena ia membuang air panas bekas rebusan di bawah pohon pisang yang rimbun itu. Nah, bisa jadi di sana, umpatku kala itu. Mendengar ucapanku sekilas, sontak membuat Simon dan Rahmat terperanjat kaget. Santailah, jangan teriak-teriak. Maaf Mon, aku spontanitas tadi. Kenapa? Kamu sudah dapat penjelasan, Po? Tanya Rahmat yang mulai meletakkan HP-nya ke meja. Iya Mat, pas tadi Simon bilang tanya ke Prita atau ke Meta, aku langsung kepikiran sama kejadian pas pertama kali kita datang ke sini kemarin. Oh iya. Iya, kayaknya bisa jadi deh lokasi makam yang selama ini aku cari ada di sana. Selama ini? Jangan bilang kamu menyembunyikan sesuatu dari kami semua, Sam. Dengan nada sedikit tinggi, Rahmat berbicara. Memang benar, soal kejadian mengenai aku yang mencari tahu soal misteri rumah ini, aku tak memberitahu siapapun. Bahkan kemarin saat aku datang menemui Mbah Wiro pun, mereka tak mengetahuinya. Hehehe, iya Mat. Tapi tenang saja, udah selesai kok. Kita tinggal mencari di mana letak makam para korban ini aja sih, jawabku sambil menampar bahu Rahmat. Alah, kamu itu mbok ya jangan begitu, Sam. Kita di sini kan bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa ya bagusnya diselesaikan barengan lah, balasnya sambil mengambil kembali ponsel yang tadi ia taruh di atas meja.
Nih, kamu tahu nggak kalau kita dapat proker tambahan? Berhubung sekarang lagi pandemi, jadi kita diminta untuk membantu mengedukasi warga dalam hal yang ada kaitannya dengan pandemi ini. Imbuh Rahmat sambil menunjukkan pesan singkat yang ada di ponselnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ajak warga membuat hand sanitizer dari bahan yang mudah didapat di sekitar saja, Mat? Jawabku. Wah, boleh. Nanti dirapatkan lagi saja, sekaligus evaluasi mingguan. Balasnya sambil mengangguk, tanda setuju. Malam itu, akhirnya aku menyudahi percakapanku dengan mereka dan memutuskan untuk beristirahat saja. Nah, di saat aku tidur, aku seperti bermimpi bertemu dengan sosok perempuan yang tak asing. Ya, benar sekali. Itu adalah sosok perempuan yang pertama kali aku temui ketika aku datang ke rumah ini. Assalamualaikum, Mbak. Sapaku pada sosok perempuan itu. Ia hanya tersenyum dan berjalan menuju keluar. Karena penasaran, akhirnya aku ikuti sosok itu dan berhenti tepat di samping pohon pisang yang rimbun di samping rumah. Sosok itu berhenti di sana dan hanya melihat ke arah rimbunan pohon itu tanpa berkata apa-apa padaku. Saat itu, entah kenapa aku seperti mendapatkan petunjuk atau semacam mendapatkan pesan untuk menggali tanah di mana lokasi pohon pisang itu berada. Nah, di sini ketika aku mencoba melihat lebih jauh ke dalam, ke arah pohon pisang itu, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Woi, ayo sholat subuh. Apa mau sholat di rumah saja kamu, ha? Rahmat menggoyangkan badanku yang mengakibatkan aku terbangun dari tidurku saat itu. Bentar, ini jam berapa kamu bangunin aku buat sholat? Sambil mengusap mata, aku mencoba mengambil ponsel genggamku. Saat itu aku benar-benar kaget. Bagaimana ceritanya? Aku baru tidur sebentar, tahu-tahu sudah subuh saja. Udah, ayo yang lain udah di jalan ke surau, ucap Rahmat sekali lagi membantuku sadar dari rasa kantukku. Ya udah, ayo Mat. Tapi bentar, aku mau ke kamar mandi dulu, balasku yang sambil beranjak dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju ke arah kamar mandi di belakang rumah. Kala itu, di saat aku berjalan menuju kamar mandi, lebih tepatnya ketika aku sampai di pintu keluar rumah, aku seperti melihat sekelebatan sosok yang entah dari mana tiba-tiba sosok itu berjalan di depanku dan mengarah ke rimbunan pohon pisang yang ada di samping kiri depan dari kamar mandi. Astagfirullah, dia menyampaikan apaan? Ucapku dalam hati seketika melihat sekelebatan sosok itu. Akan tetapi aku memilih untuk tak mengambil pusing di sana. Akhirnya aku melanjutkan langkahku, menyelesaikan buang hajatku, dan kami pun menuju surau untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Matahari sudah mulai meninggi. Kami mulai menjalankan kegiatan sehari-hari kami sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Namun, saat itu aku memutuskan untuk mencari keberadaan makam para korban pembantaian ini. Dan ketersediaanku mengenai lokasi makam masih sama dalam semalam, yaitu di bawah pohon pisang. Prit, di rumah ini ada cangkul gak ya? Kalau ada, aku mau ada keperluan sebentar ya. Tanyaku pada Prita yang saat itu sedang menyiapkan beberapa bumbu untuk memasak. Wah, yang mana aku tahu. Tapi kamu coba cek di ruangan tengah itu deh. Prita mengacungkan tangan ke arah pintu kayu yang merupakan akses untuk menuju ruangan yang bahkan sampai saat ini pun aku belum pernah memasuki ruangan itu.
Oh, oke, coba aku cek. Balasku singkat sambil berjalan menuju gudang itu. Saat itu aku ketika memasuki ruangan. Ketika aku membuka pintu dan menghadap ke arah kanan samping meja kayu tua, langsung di sana aku melihat ada cangkul yang pegangannya sudah mulai rusak termakan rayap. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengambil dan menjalankan misiku yang sedari tadi malam sudah saya rencanakan. Oh, ini ada, Prit, ucapku sambil membawa cangkul itu ke arah dapur. Kamu mau apa dengan cangkul itu, weh? Kamu mau nanam pisang? Tanya Prita dengan sedikit nada mengejek. Prit, kamu bisa bantuin aku gak? Ngapain lagi sih? Aku mau mencari harta karun. Hahaha. Balasku dengan sedikit tertawa. Mana ada harta karun di sini? Ngaco kamu. Udahlah, ayo ikut aja. Aku menarik lengan Prita dan kuajak dia menuju ke halaman samping, yang dimana di sanalah ada pohon pisang yang ingin aku gali tanahnya. Saat itu sekitar masih jam 9 pagi. Namun entah kenapa, aku sudah merasakan merinding ketika aku mulai menyibakkan daun pisang kering yang menumpuk di bawah pohon itu. Kamu diam saja di situ. Nanti kalau aku kenapa-napa, kamu langsung kabarin yang lain ya. Pesanku pada Prita. Ia tak mengeluarkan kata-kata apapun. Ia hanya mengangguk dan terus memperhatikanku yang mulai mencangkul tanah di bawah pohon pisang nan rimbun itu. Satu cangkul, dua cangkulan. Aku masih merasa tak ada yang aneh dari tanah ini. Sampai kurang lebih aku menggali sedalam setengah meter. Aku menemukan tulang panjang. Namun saat itu aku tak mau langsung memutuskan bahwa itu adalah tulang manusia. Akhirnya aku melanjutkan galianku dan mengurutkan sesuai dengan arah tulang itu. Rit, coba kamu ambil air sumur. Hah? Buat apaan sih, Sam? Tanya Prita penasaran. Udah, ambilin aja dulu. Nanti kamu aku kasih tahu juga bakalan. Saat itu Prita mengambil seember penuh air dari sumur yang letaknya hanya beberapa langkah saja dari tempatku menggali saat itu. Sini cepetan, bawa sini Prit, ucapku sambil menodongkan tangan, berharap ember dari Prita bisa langsung aku ambil tanpa harus ia taruh terlebih dahulu. Ada apaan sih di situ? Ucap Prita sambil memberikan ember yang berisi air penuh. Udah, ntar kamu lihat sendiri saja, balasku singkat sambil mengguyur benda yang semula aku kira adalah sebuah tulang belakang manusia. Aku mengguyurkan sedikit demi sedikit air dengan hati-hati. Sambil tak henti-hentinya aku berdoa di dalam hati. Nah, beneran di sini ternyata. Teriakku seketika melihat tulang punggung yang sudah jelas ada di depan mataku. Weh, ada apa? Rita mendekat dan melihat ke arah di mana aku menggali tanah. Wes, kamu gak usah takut. Ini dia alasan kenapa selama ini kita diganggu ketika berada di rumah ini. Aku naik dari lumbung tanah sambil menunjukkan tulang belakang yang masih ada di dalam lubang itu. Hah? Gila! Itu kerangka manusia, Sam. Mata Prita terbelalak melihat, seolah tak percaya dengan apa yang diamatinya. Saat itu aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi putih pucat. Udah, sekarang mending kita nyari warga buat menguburkan kerangka ini dengan layak, ajakku pada Prita yang masih tergeletak tak bersuara di tempat di mana ia berdiri sedari tadi. Aku menarik tangan Prita dan membawanya ke dalam rumah. Aku menyuruhnya untuk menunggu berganti pakaian dan selepasnya akan langsung berjalan ke rumah-rumah warga. Kamu nanti gak ada tugas menyelesaikan proker individu kan, Prit? Tanyaku memastikan bahwa jika Prita benar-benar sedang dalam keadaan senggang. Oh, aman sih, Sam. Semalam sudah aku lemburin sama yang lain, jadi aman untuk hari ini, balas Prita sambil berjalan menuju ke arah dispenser.
Sepertinya dia hendak minum karena mungkin tadi dia begitu teramat sangat kaget melihat ada kerangka manusia. Akhirnya saat itu aku dan Prita mulai berkunjung ke rumah warga. Niat kami ingin mencoba meminta bantuan warga yang tidak jauh dari posko kami saja. "Assalamualaikum, Bu. Maaf, saya mau minta tolong boleh?" Aku menyapa ibu-ibu yang saat itu kebetulan sedang berkumpul tak jauh dari rumah. Mereka tengah berkumpul di teras salah satu warga. "Waalaikumsalam, Mas, Mbak. Ada apa ini? Kok tumben hanya berdua saja?" Sebut saja namanya Bu Rini. Beliau adalah istri dari ketua RT kami. Maaf Bu, saya mau minta tolong. Saya mau mengajak beberapa warga untuk yasinan dan tahlilan di rumah nanti malam. Kira-kira Ibu bisa tidak ya? Sekalian juga nanti bapak-bapak diajak juga. Bisa? Jelasku singkat. "Wah, mau ada acara apa? Mbak, Mas, kok tiba-tiba begitu?" balas Bu ini. Mau minta tolong karena kebetulan tadi saya gali tanah. Kok malah nemu kerangka manusia. Saya mau minta bantuan warga buat menguburkannya secara layak saja, Bu." Entah mengapa saat itu ekspresi dari ibu-ibu itu langsung berubah ketika saya menyebutkan kerangka manusia yang kutemukan di samping rumah itu. Mereka langsung menatap kami dengan mengintimidasi. Iya Bu, kami minta tolong sekali ini saja." Prita mencoba membantuku dalam mengajak ibu-ibu itu. "Wah, maaf Mas, saya nggak tahu apa-apa soal rumah itu. Saya nggak ikutan ya Mas," ucap Bu Rini dengan nada seperti sangat ketakutan sekali. Lalu tak lama ibu yang lain juga berpendapat sama dengan Bu Rini, yaitu mereka tak ingin membantu kami dalam menguburkan kerangka manusia yang aku temukan tadi. "Ini kampung jenengan loh Bu, masa nggak mau bantuin menyelesaikan masalah ini sih? Toh nantinya jika masalah ini selesai kan yang dapat manfaat bagi warga sini juga," ucapku dengan nada sedikit meninggi. "Tapi beneran Mas, maaf kami tak mau ikut campur dalam urusan ini." Aku pun berpamitan dan melanjutkan ke rumah warga yang lain. Bahkan ketika bertemu dengan warga di jalan pun kami ajak pula. Namun seperti respon dari ibu-ibu tadi, mereka semua menolak untuk membantu kami. Akhirnya, setelah saya merasa bahwa warga tak ada yang ingin membantu, saya berpikir untuk menuju ke rumah Pak Lurah dengan harapan bahwa nantinya beliau mau membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Aku datang ke sana berjalan kaki bersama Prita yang sudah terlihat kelelahan. Mungkin karena sudah berjalan lumayan jauh dan ditambah lagi tak satupun warga yang hendak membantu kami. "Prit, kamu masih kuat kan jalan ke rumah Pak Lurah?" Aku mencoba memancing percakapan dengan bertanya pada Prita yang sedang asyik melihat ponsel yang ia genggam. Jawabnya ketus melihat tanpa ke arahku. "Kalau kamu gak kuat bilang saja, kita balik sekarang wes," balasku saat itu. "Udahlah, ayo lanjut saja. Nanggung pula udah sampai sini. Mana dari tadi ekspresi warga bikin dongkol hati. Ingin gua timpuk asli," umpat Prita melihat reaksi warga ketika diminta bantuan tadi. Akhirnya aku pun melanjutkan langkahku menuju kediaman Pak Lurah. Selang beberapa saat kemudian, sampailah aku ke rumah orang nomor 1 desa itu. Namun, maksud kami yang tadinya ingin meminta bantuan kepada beliau, nampaknya tidak sesuai dengan harapan. Pak Lurah juga sependapat dengan warga yang lain, alias dia tidak memilih untuk tak mau ikut campur dengan urusan jasad korban bekas kematian itu. Akhirnya aku pun kembali ke posko bersama Prita. Masa warga nggak ada yang mau bantuin sih? Emangnya ada masalah apa sih mereka itu sampai segitunya? Ucap Prita diselingi dengan hentakan kaki menginjak tanah. Tanda ia benar-benar sangat kesal. Udahlah Prit, yang penting kita sudah usaha. Wis gini saja, nanti kita sama teman-teman saja yang nguburin kerangka itu. Dan nanti kita kirim doa saja.
Semoga dengan begitu mereka bisa tenang di alam sana. Iya, mending kayak gitu aja lah. Capek ngajakin warga yang gak ada yang mau, balasnya singkat. Akhirnya hari itu kami menggali tanah di mana semula aku menemukan kerangka manusia. Namun aku hanya menemukan 2 kerangka, sedangkan korban yang satu lagi entah di mana lokasi kuburannya. Namun aku tak ambil pusing. Akhirnya aku dibantu oleh teman-temanku menguburkan kerangka itu. Dan tak lupa kami kirimkan Yasin dan tahlil. Semoga mereka bisa tenang di alam sana. Dan teror sosok wanita di rumah bekas kematian pun berakhir setelah kami menguburkan kerangka itu. Setelah itu, kami pun tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok yang menampakkan wujudnya. Dan ini masih menjadi misteri. Di manakah satu korban lagi kuburnya? Apakah memang sudah dikubur dengan layak? Dan saat itu KKN pun berhasil genap 40 hari. Dan kami sangat senang bisa menyelesaikannya. Tak tahulah. Menjadi misteri kenapa warga juga tak mau membantu kami. Okelah, sampai di sini cerita ini. Semoga menjadi hiburan bagi sobat semuanya. Wassalam.